warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Fadila, NIM 230201395 dari kelas Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan proyek UAS mata kuliah Sistem Operasi, yaitu instalasi Linux, konfigurasi Linux, dan 5 perintah dasar Linux. Ini tutorialnya, kita langsung saja ke aplikasi Oracle VirtualBox. Yang pertama, kita klik pada bagian baru, kita masukkan namanya. Karena sebelumnya saya memilih Linux Lite, maka sini saya beri nama Linux Lite. Selanjutnya kita masukkan file ISO-nya, kita klik lainnya. Lalu untuk file ISO-nya di sini saya simpan di folder app, yaitu terdapat file ISO Linux Lite, yaitu versi 5.0. Selanjutnya kita buka. Selanjutnya kita ke perangkat keras. Di sini kita atur di perangkat kerasnya itu berada di tengah-tengah antara warna hijau dan juga warna merah. Selanjutnya prosesornya kita atur juga pada bagian tengah warna hijau dan warna merah. Selanjutnya pada disk di sini akan otomatis diisi dengan 25 GB atau penyimpanannya itu 25 GB. Selanjutnya kita klik selesai. Setelah itu kita klik mulai. Baik saja, pada bagian ini kita pilih yang ketiga, yaitu install Linux Lite Now. Lalu kita klik enter. Pada bagian ini kita menunggu untuk masuk ke halaman instalasinya. Kita tunggu saja. Nah, setelahnya kita akan ditunjukkan pada halaman pertama untuk install Linux Lite ini. Yang pertama kita pilih bahasa terlebih dahulu. Di sini saya pilih bahasa Indonesia. Kemudian kita klik lanjutkan. Di sini selanjutnya yaitu
penambahan ketika ke keyboardnya kita pilih sesuai yang sudah dipilihkan otomatis, kita klik lanjutkan. Pada bagian ini kita tidak usah mencentang keduanya, jadi kita langsung klik lanjutkan saja. Nah, pada bagian jenis instalasi kita pilih yang sesuatu yang lain, lalu kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita akan membuat tabel partisi yang baru, yaitu untuk membagi partisi atau penyimpanannya. Kita klik pada bagian ini, yaitu tabel partisi baru, kita klik lanjutkan. Nah, pada bagian ruang kosong kita klik, lalu kita klik tanda plus pada bagian di bawah ini. Setelahnya kita atur ukurannya menjadi 1999, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik lagi pada ruang kosong, kita klik pada tanda plusnya lagi. Di sini kita ubah menjadi 1422. Sini kita buat partisinya yaitu utama, lalu pada titik kaitnya kita di sini pilih yang di atas yaitu slash, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya pada ruang kosong yang bagian bawah kita klik tanda plus lagi, lalu kita klik jenis partisi baru ini, kita buat utama lagi, lalu pada titik kaitnya kita buat yang slash home. Selanjutnya kita klik OK. Nah, setelah semuanya tercentang dari SDA1, SDA2, dan SDA3, maka kita bisa langsung saja klik pasang sekarang. Kita klik lanjutkan, kita klik lanjutkan lagi. Pada bagian ini kita otomatis akan dipilihkan pada bagian Jakarta, maka kita sesuaikan saja dengan yang sudah dipilih otomatis. Kita klik lanjutkan. Pada bagian ini kita klikkan atau ketikkan nama kita sesuai dengan usernya. Ini saya masukkan nama saya, lalu kita masukkan sandinya, kita masukkan ulang kata sandinya. Nah, setelahnya kita klik lanjutkan. Nah, di sini untuk proses instalasi mulai berjalan. Kita tunggu saja proses instalasinya. Untuk instalasi Linux sendiri itu tergantung Linux yang dipilih. Jadi untuk setiap Linux memiliki waktu instalasi yang berbeda-beda, dan juga tergantung dari ukuran yang sudah, karena semakin versi Linux itu semakin yang terbaru maka akan semakin berat juga untuk ukurannya. Jadi untuk instalasinya pun akan semakin lama karena menyesuaikan juga dengan ukuran. Selain ukuran, prosesor
di laptop yang kita pakai itu juga mempengaruhi, karena semakin tinggi atau semakin bagus prosesor yang ada pada laptop kita, maka akan semakin cepat dan bagus untuk digunakan waktu instalasi. Selanjutnya ini saya ke atas lebih terlihat. Untuk Linux Lite sendiri, alasan mengapa saya memakai Linux ini, karena pada Linux Lite sendiri untuk penginstalan atau proses instalasinya itu relatif mudah, dan juga filenya itu ringan ketika dipakai di laptop-laptop yang memiliki prosesor yang mungkin kurang memadai. Jadi untuk Linux Lite sendiri itu cocok digunakan pada laptop-laptop yang mungkin memiliki prosesor yang kurang memadai, karena untuk file Linux Lite sendiri itu termasuk ringan dan juga pemasangannya yang relatif mudah, karena pada pemasangan kita hanya mengatur untuk bahasa, keyboard, lalu kita mengatur partisinya, memasukkan sandi, dan juga masukkan wilayah kita. Sudah, lalu kita bisa langsung melakukan instalasi. Jadi instalasinya tidak rumit, karena sudah terdapat juga banyak di YouTube tutorial pemasangannya sendiri. Jadi kita bisa melihat referensi juga di YouTube jika kita bingung, kita melakukan proses instalasi, dan video ini juga bisa menjadi salah satu referensi ketika akan melakukan instalasi pada Linux Lite.
Untuk proses instalasi sendiri memerlukan waktu yang terhitung untuk masing-masing, dan kita juga harus menunggu sampai proses selesai. Nah, setelah proses instalasinya selesai, maka akan ada notifikasi pemasangan selesai. Sini kita diminta untuk menyalakan ulang pada Linux Lite-nya. Kita perlu nyalakan ulang sekarang. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah instalasi berhasil, maka kita akan menuju ke halaman awal, yaitu pada halaman login. Ini karena proses instalasinya sudah berhasil, maka saya akan tuliskan saja ada bagian layarnya. Nah, di sini kita sudah bisa langsung melakukan login dengan memasukkan password yang sebelumnya sudah kita buat saat sebelum proses instalasinya atau pada saat proses instalasi tadi. Sebelumnya kan kita masukkan password. Nah, kita masukkan lagi di sini dan kita bisa melakukan login. Nah, di sini kita sudah berada pada halaman home atau pada halaman Linux Lite-nya itu sendiri. Sini kita bisa lihat bahwa kita sudah bisa mengakses halaman Linux Lite atau halaman home-nya setelah kita memasukkan passwordnya pada bagian awal tadi. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan konfigurasi pada Linux Lite ini. Untuk yang pertama, untuk konfigurasi kita klik menu, kita klik konfigurasi. Lalu di sini saya ingin mengatur pengaturan layarnya. Nah, di sini terdapat resolusi. Jadi resolusi ini untuk ukuran layarnya itu sendiri. Sini tertulis resolusinya yaitu 800 kali 600. Di sini ingin saya buat untuk lebih besar. Saya pilih yang yang 1680 kali 1050. Nah, setelah kita pilih, kita klik apply. Lalu kita simpan konfigurasi ini. Maka ukuran layarnya akan berubah sesuai dengan ukuran yang kita pilih tadi. Nah, ukuran layarnya menjadi lebih besar karena kita sudah melakukan konfigurasi pada ukuran layarnya. Misal kita ingin melakukan perubahan pada ukuran layarnya, ini kita buat besar lagi, kita pada yang sama konfigurasi, lalu kita ulang. Nah, di sini kita bisa memilih lagi. Hanya saya buat 1920 kali 1200, lalu kita klik apply, lalu kita klik simpan konfigurasi. Nah, di sini ukuran layarnya menjadi semakin besar karena kita memilih ukuran yang besar. Jadi untuk konfigurasi pada bagian ukuran layar ya kita lakukan seperti tadi. Selanjutnya saya ingin mengganti wallpaper yang ada pada tampilannya atau tampilan layarnya. Kita klik tadi sama konfigurasi. Selanjutnya kita klik restore. Nah, di sini kita bisa memilih wallpaper layar yang akan kita pilih. Misal kita pilih yang warna biru ini. Nah,
otomatis wallpaper pada layar akan berubah sesuai dengan wallpaper yang kita pilih. Kalau kita klik yang ini, nah dia akan berubah sesuai yang kita pilih. Untuk wallpapernya saya pilih yang ini saja. Nah, setelah kita selesai memilih wallpaper yang kita inginkan, bisa kita tutup. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk wallpapernya sudah berganti menjadi wallpaper yang saya inginkan. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan konfigurasi pada gaya dan juga ikonnya. Kita lakukan yang sama, kita konfigurasi, lalu pada selanjutnya kita klik di bagian tampilan. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan gaya, yaitu adapta, Vita, Rebirth, dan kontras tinggi. Di sini kita bisa memilih sesuai yang kita inginkan. Misalnya saya memakai yang Rebirth. Nah, maka tampilannya akan berubah. Untuk lebih jelasnya kita coba yang warna putih. Nah, di sini tampilannya akan berubah menjadi warna putih sesuai dengan gaya yang kita inginkan. Kemudian kita kliknya ada tanda. Nah, di sini juga akan berubah tampilannya dan juga pada efek wallpapernya. Jadi kalau kita pilih yang ada tanda agak semu kehijauan. Di sini saya kalau yang berbeda dari yang ini saja. Selanjutnya kita konfigurasi pada ikonnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih untuk konfigurasi pada icon. Saya scroll ke atas dulu biar kelihatan. Nah, di sini pada iconnya kita bisa memilih sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, maka pada bagian icon akan berubah sesuai dengan tema icon yang kita pilih. Misalnya kita memilih yang papirus. Nah, dia juga akan berubah sesuai dengan yang kita pilih. Misalnya kita memilih yang login icon. Nah, ini juga akan berubah sesuai dengan yang kita pilihkan. Jadi untuk pemilihan icon bisa kita lakukan pada bagian konfigurasi lalu ketampilannya. Untuk gaya juga sama. Setelah kita pilih, kita bisa tutup. Jadi untuk konfigurasi tadi terdapat 4 konfigurasi ya teman-teman. Yang pertama yaitu pada bagian tampilan. Pada bagian tampilan, untuk tampilan yang ini itu untuk mengatur ukuran layar, pengaturan layarnya dan juga tata letaknya. Dan untuk yang desktop itu adalah konfigurasi untuk mengganti wallpapernya. Dan untuk pada bagian tampilan yang atas ini adalah untuk mengganti gaya dan juga mengganti icon. Jadi untuk konfigurasi tadi sudah berhasil dilakukan, yaitu mulai dari mengatur ukuran yang sesuai kita inginkan, lalu mengatur wallpapernya juga seperti tadi banyak wallpaper dan kita bisa memilih salah satunya yang sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya tadi kita bisa memilih untuk gaya dan juga ikonnya. Jadi untuk konfigurasinya sudah berjalan sesuai yang saya inginkan, yaitu untuk pertama mengganti ukuran layar, mengganti wallpaper, mengganti gaya dan juga mengganti icon. Untuk selanjutnya saya akan melakukan 5 perintah dasar ini, yaitu yang pertama sudo command, yang kedua wd command, yang ketiga ls command, yang keempat mkdir command, yang kelima mfdir command. Untuk melakukan perintah dasar Linux kita bisa ke terminal. Untuk Linux Live sendiri terminalnya berada pada bagian bawah sini. Nah, ada tulisan XFCE terminal. Ini adalah terminalnya, kita lihat saja. Nah, untuk yang pertama, perintah pertama yaitu perintah
sudo command. Sini kita klikkan sudo. Nah, untuk sudo command sendiri ini adalah perintah yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas yang memerlukan izin administratif atau root. Ini kita klik enter. Nah, setelah kita klik enter, maka kita akan disuruh memasukkan password kita. Memasukkan passwordnya. Untuk password yang kita ketikkan di sini tidak akan muncul, tapi bisa kita langsung enter saja. Nah, setelah kita masukkan passwordnya dan sesuai, maka akan muncul tulisan seperti ini, welcome to Rhino Flight 5.0. Nah, di sini berarti sudah berhasil untuk melakukan perintah yang utama, yaitu sudo, karena kita sudah berhasil memasukkan passwordnya juga. Ini sudah muncul seperti ini, dan pada bagian bawahnya terdapat tulisan code. Nah, untuk yang kedua, saya akan menggunakan perintah pwd command. Fungsi dari perintah pwd command sendiri adalah untuk mengetahui kita sedang berada di direktori mana. Jadi direktori yang sedang kita akses saat ini itu di direktori mana akan terlihat dengan menggunakan perintah pwd command. Nah, di sini setelah kita enter maka akan muncul tulisan /home/Daniel. Maka ini adalah dimana kita sedang berada, yaitu pada direktori Daniel. Selanjutnya untuk perintah yang ketiga yaitu ls command. Ini kita klik ls, lalu kita /home/. Nah, untuk ls command sendiri memiliki fungsi untuk mengetahui folder apa saja yang ada pada direktori yang kita tuju. Di sini direktori yang saya tuju yaitu direktori Daniel, maka folder-folder yang terdapat pada direktori Daniel maka akan ditunjukkan dengan perintah ini. Kita klik enter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada direktori Daniel terdapat beberapa folder, yaitu desktop, dokumen, download, musik, picture, public, template, dan video. Jadi itu adalah folder yang terdapat di dalam direktori Daniel. Selanjutnya kita buka ini. Nah, saya ingin membuka pada bagian filenya. Kita klik user file, kita tarik ke atas, tarik ini yang ke sini. Nah, perintah selanjutnya yaitu adalah mengkadir. Mengkadir sendiri memiliki fungsi untuk membuat folder baru dalam direktori. Ini saya membuat mengkadir SIB, lalu bisa kita klik enter. Nah, bisa kita lihat di sini pada bagian file atau pada bagian mengolah file ini terdapat folder baru, yaitu folder SIB yang awalnya tadi tidak ada folder ini menjadi ada folder ini. Misal kita tidak ingin mengeceknya di sini, kita bisa menggunakan command yang sama tadi, yaitu ls command /home/Daniel. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan yang terdapat pada ls command sebelum kita lakukan perintah mengkadir dengan membuat folder baru, dan setelah kita membuat atau melakukan perintah mengkadir, yaitu folder SIB. Sebelumnya saat kita melakukan ls maka tidak akan ada folder SIB pada bagian ini. Nah, pada bagian ini tidak akan ada folder SIB karena di situ belum kita buat folder SIB-nya. Nah, setelah kita melakukan perintah yang keempat yaitu mengkadir, lalu kita tuliskan namanya yaitu SIB, maka pada bagian ini akan terdapat folder baru yaitu folder SIB pada bagian ini. Nah, selanjutnya untuk perintah dasar selanjutnya yaitu saya akan melakukan rmd. Nah, fungsi rmd sendiri adalah menghapus folder dalam direktori. Tapi syarat untuk melakukan atau menjalankan rmd sendiri adalah folder yang kita hapus itu harus kosong, jadi tidak boleh ada isinya. Kalau ada isinya tidak bisa.
menggunakan perintah rmdir. Tapi kalau foldernya kosong seperti folder SID tadi karena belum kita isi sama sekali, maka kita bisa menggunakan perintah dasar yang kelima ini, yaitu rmdir. Saya akan ulangi. Untuk rmdir-nya segini, rmdir, kita klik SI, lalu kita klik tab saja. Nah, kita klik tab, maka akan otomatis diisi dengan nama lengkap dari folder yang ingin kita hapus, dan juga terdapat tanda slash pada bagian belakangnya. Lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah bisa kita lihat juga bahwa folder SIB yang sebelumnya ada ketika kita melakukan perintah menghadir, maka akan hilang setelah kita melakukan perintah rmdir. Nah, bisa kita lihat di sini kalau folder SIB sudah hilang, dan jika kita ingin mengeceknya menggunakan perintah ls, maka kita lakukan dengan sama seperti tadi, ls room, kita enter. Nah, di sini juga pada folder SIB itu juga hilang. Jadi setelah kita melakukan ls yang terbaru, di sini tidak ada folder SIB. Sementara untuk ls yang sebelumnya, yang setelah kita melakukan perintah menghadir, di sini ada folder SIB. Tapi setelah kita melakukan perintah rmdir ke folder SIB, maka folder SIB juga akan hilang pada Dr. Daniel. Ya, seperti itu ya teman-teman. Untuk perintah dasarnya tadi yang sudah saya lakukan, yaitu yang pertama sudo comment, yang kedua pwd comment, yang ketiga ls comment, yang keempat mkdir comment, yang kelima rmdir comment. Jadi setiap perintah memiliki fungsi masing-masing. Contohnya sudo su itu fungsinya untuk kita melakukan tugas yang memerlukan izin administratif atau pwd. Itu adalah perintah untuk melihat di direktori mana kita sedang bekerja atau di direktori mana yang sedang kita jalankan. Untuk yang ketiga yaitu ls. ls sendiri berfungsi untuk mengetahui folder apa saja yang terdapat dalam direktori yang kita tuju. Yang keempat yaitu mkdir, yaitu fungsinya untuk membuat folder. Yang kelima yaitu rmdir, fungsinya untuk menghapus folder yang tidak diisinya. Jadi untuk tutorial kali ini sudah selesai dan sudah berhasil ya teman-teman, yaitu mulai dari instalasi, konfigurasi, dan juga 5 perintah dasar. Jadi itu saja untuk tutorial kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan jika ada salah atau kurang tepatnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.